Shalom, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali kita dalam ibadah bersama pada hari ini. Dan biarlah kita terus memberikan hidup kita untuk kita memiliki satu hati yang rindu senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hei jiwaku, janganlah berhenti memuji Tuhan, dan jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, sebab Dia akan selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Mari kita siapkan hidup kita. Kita naikkan pujian, kita akan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh merasakan bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Kami mau bawa hidup kami Tuhan, untuk kami naikkan pujian penyembahan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau ada dalam setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan bersamamu Tuhan. Kami mampu, kami lewati semuanya bersamamu. Kau yang selalu bertindak memberi
tidak memberi kemenangan bertindak. Memberi pertolongan, semua karena anugerah Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Tenangkan katakan dengan jiwamu, dengan imanmu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua apapun yang kami alami Tuhan, apapun yang harus kami jalani, biar kami berjalan di dalam perkenan-Mu. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Nya yang selalu tercurah atas hidupku dan hidupku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari sembah Tuhan, naikkan syukur, naikkan ucapan syukurmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan ada seorang pun yang berdiam. Sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Haleluya. Kami naikkan syukur, pujian pengagungan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tidak pernah berkesudahan kasih-Mu, tidak pernah berhabis-habisnya kasih-Mu. Syukur kami naikkan, syukur kami naikkan padamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau Allahku yang baik, Kau yang selalu menyertai di setiap musim hidup. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti memuji Engkau. Kami tidak akan pernah berhenti menaruh iman mengharapkan kami hanya kepada-Mu. Sungguh Tuhan,
sampai detik ini, Dialah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebab kemurahan Tuhan melebihi dari kehidupan kita. Dia selalu ada di dalam setiap musim hidupmu. Dia selalu ada di dalam setiap detik demi detik langkah hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kira lama ya. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup kami. Terima kasih Waktu ku sendirian
Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat yang setia, ya, yang selalu ada menemani dan mendampingi menuntun hidupmu dan hidupmu. Tak pernah dia tinggalkan dirimu. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dengan imanmu, ucapan syukurmu katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya. Sukacita yang dia berikan tidak akan pernah berkesudahan, amin. Dia Allah yang selalu menuntun hidup kita. Dalam situasi apapun, tangannya tidak pernah melepaskan kita. Dia akan terus menopang kita, amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai terluka, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai terluka, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terluka, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai terluka, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Sore-sore pagi hari kita. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita terus kuat di dalam Tuhan, sebab tangan Tuhan yang akan menopang kita, dan terang dan pelita itu akan diberikan bagi langkah hidup kita.
yaitu firman-Nya. Siapkan hatimu untuk kita mendengarkan firman Tuhan, dan di dalam firman-Nya lah kita akan menemukan terang untuk langkah hidup kita. Kasih Tuhan, firman-Mu berkata langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Mu tidak akan pernah berlalu dari bumi. Karena itu Tuhan, kami siapkan hati kami. Ku yakin saat Kau berfirman Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Apa yang terjadi dalam hidupku ditentukan oleh perkataan, ditentukan oleh perkenan-Mu Tuhan. Kami aman karena Engkau yang menjaga. Kami kuat karena Engkau yang menolong kami Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Karena itu dengan imanku aku mau berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau tidak mungkin Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Ini hidupku Tuhan, jadilah apapun dalam hidupku seturut dengan rencana kehendak-Mu Tuhan. Oleh perkataan-Mu ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi-Mu Tuhan, yes, tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan segenap hatiku katakan, dan biarlah firman ini, firman yang disampaikan pada hari ini, sungguh boleh menguatkan kau lebih lagi di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Percayalah, mujizat-Nya
Tuhan, firman pada pagi hari ini akan berbicara pada setiap kami Tuhan. Dan kami mau dengar Tuhan, sampaikanlah isi hatimu ya Bapa melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hidupmu, melakukannya dengan setia dan dengan sungguh-sungguh. Bersama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat Immanuel GBI Halmahera 15 Malang. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020, kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan ditahur, mari kita datang kepada hadirat-Nya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Engkau menyertai firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati pendengar semuanya, jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan berkati apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang kuat itu akan menopang kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saya Pendeta Edi Susanto datang hadir pada siang hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang berjudul yaitu Tuhan itu baik. Mengapa Tuhan itu baik? Ya, mari kita dengarkan firman-Nya. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Ku adalah pelita bagi kakimu, terang bagi jalanku. Dan firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami semua. Karena apa Tuhan berkata demikian? Karena di dunia ini banyak kegelapan. Oleh sebab itu perlu firman Tuhan untuk menerangi langkah-langkah kita di dunia ini, supaya kaki kita tidak tersandung. Oleh karena itu Tuhan menghimbau bahwa Tuhan punya firman. Firman-Ku adalah pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu, kata Tuhan. Apabila seseorang datang kepada Tuhan dan percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya kepada firman-Nya, firman-Nya akan memberikan petunjuk. Firman-Nya akan memberikan pengarahan seperti obor, seperti lampu yang terang seperti ini. Tuhan akan menyatakan anugerahnya, Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan keberadaannya. Firman-Ku adalah pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu, bagi orang yang meresponi firman-Nya. Dan saya percaya pada hari ini kita semua yang mendengarkan firman ini, yang mungkin dalam keadaan sakit, mungkin yang dalam keadaan letih lesu, mungkin dalam keadaan konflik rumah tangga, konflik dengan tetangga, konflik dengan siapa saja, Tuhan hadir. Firman Tuhan tidak pernah menghakimi kita. Firman Tuhan tidak menghakimi, tetapi firman Tuhan menunjukkan jalan keluar, menunjukkan jalan kebaikan. Apabila selama ini kita sudah keluar daripada jalur terang ini, ya, artinya kita sudah abu-abu dalam kehidupan, mungkin seperti itu, sering mengalami yaitu hal-hal yang kurang menyenangkan dalam hidup ini. Mari Tuhan mengundang kepada kita untuk datang kepadanya, karena firman-Nya adalah firman yang hidup, firman-Nya adalah firman yang berkuasa. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita baca di dalam kitab Mazmur, Mazmur 25 ayat 8. Firman-Ku adalah baik dan benar. Jadi firman Tuhan itu baik dan firman Tuhan itu benar. Tetapi kalau perkataan manusia itu seringkali baik,
tetapi di balik kebaikan ada motivasi yang kurang baik. Oleh sebab itu kita tidak boleh bersumber daripada manusia, karena pikiran manusia adalah jahat, pikiran manusia adalah yang banyak itu adalah munafik. Tetapi Tuhan, firman Tuhan adalah baik dan benar. Dan hari ini firman Tuhan ditabur untuk kita. Artinya kita dipanggil oleh Tuhan untuk mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan, supaya kita yang letih lesu, kita yang sakit, yang mengalami pencobaan, yang mengalami kegagalan dalam hidup ini, Dia hadir saat ini. Firman itu hadir, dan firman itu akan membebaskan kita. Firman itu yang akan mengubah sikap hati kita untuk datang kepadanya dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, tetapi manusia adalah manusia yang terbatas, makhluk yang terbatas, umurnya terbatas, kekuatannya terbatas. Tetapi Tuhan tidak dibatasi. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan tetap Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menciptakan semuanya ada. Kita adalah makhluk ciptaan. Kita terbatas. Banyak hal yang kita tidak tahu. Banyak hal yang manusia tidak bisa mengerjakan. Apabila manusia sakit, hanya berserah datang kepada dokter. Kalau dokter sudah angkat tangan, maka pengharapan itu sudah tidak ada lagi, kecuali kalau kita datang kepada firman-Nya. Nah, ini Bapak Ibu adik-adikku yang terkasih dalam nama Tuhan. Jalan satu-satunya adalah Dia yang tidak terbatas ini, Alfa dan Omega. Tuhan tahu dari awalnya, Tuhan tahu pada akhirnya. Tuhan tahu akhirnya, Tuhan juga tahu awalnya. Tetapi kita tidak mempunyai itu, hanya Tuhan. Oleh sebab itu pada waktu kita menghadapi suatu jalan buntu, kita harus datang kepada Tuhan, karena Tuhan punya mujizat. Mujizat artinya apa? Mujizat artinya adalah manusia tidak bisa melakukan, tetapi Tuhan yang bisa melakukan. Kita harus masuk di dalam arealnya Tuhan, daerahnya Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak minta tuntunan Roh Kudus, maka kita tidak bisa mengerti. Karena firman Tuhan itu atau Injil itu sangat dalam. Injil hadir di tengah-tengah kita. Injil adalah kabar baik. Barang siapa mau menerima Injil, menerima kabar baik itu, maka orang itu akan mendapatkan yaitu harta yang sesungguhnya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, adik-adikku, sebagai contoh di dalam firman ini, sebagai contoh ada seorang pemimpin tanya kepada Tuhan Yesus, Guru, bagaimanakah supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Kita baca di dalam kitab Lukas 18 ayat 18. Ya, pemuda yang kaya ini bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimanakah supaya pemimpin atau pemuda ini memperoleh hidup yang kekal? Yesus menjawab, engkau harus melakukan hukum Allah, yaitu jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan melakukan kejahatan. Nah, 10 perintah Allah ini, tapi di dalam Lukas ini disebutkan hanya 5. Dan si pemuda atau pemimpin ini berkata, aku sudah melakukan semuanya.
Aku sudah melakukan semuanya. Nanti Bapak, Ibu, adik-adik bisa baca di rumah, yaitu cerita tentang seorang pemimpin yang tanya kepada Yesus Kristus bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Lukas 18 ayat 18 ini, saya akan hanya menerangkan sebagian saja. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus menjawab, untuk mendapatkan hidup yang kekal, engkau harus melakukan hukum Taurat. Dan apa yang ditanyakan di situ? 5 pertanyaan yang sudah dijawab oleh pemimpin ini, yaitu hanya sebagian. 5 saja jawabnya di dalam Lukas ini. Tetapi si pemuda ini, pemimpin ini mengatakan, semuanya sudah aku lakukan. Nah inilah, seringkali manusia itu menggampangkan persoalan, menggampangkan perintah-perintah Tuhan. Masih dikerjakan 5 butir, ya 5 kalimat, ya. Tapi pemuda ini menjawab, sudah dikerjakan semua. Oleh sebab itu Tuhan bertanya lagi, kurang 1, kata Tuhan. Apa yang kurang 1? Yaitu jualah hartamu. Jualah hartamu dan uangnya nanti bagi-bagikan kepada fakir miskin. Apa? Pemuda ini, pemimpin ini shock dia mendengar itu. Dia sangat kaya dan dia merasa kalau dijual hartanya dan uangnya dibagikan kepada fakir miskin, maka dia akan menjadi miskin. Nah inilah mindset daripada orang duniawi itu. Kalau tidak punya harta, dia akan menjadi miskin. Tetapi Tuhan berkata, jualah hartamu, uangnya nanti engkau bagikan kepada fakir miskin, dan ikutlah aku, kata Tuhan. Apa sulitnya? Kalau Tuhan mau membalikan uangnya itu, apa sulitnya Tuhan? Karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Sebetulnya ini adalah jawaban Tuhan bagi pemuda atau pemimpin yang kaya ini. Jualah hartamu, ikutlah aku, kata Tuhan, maka engkau akan memperoleh keselamatan. Kalau ikut Tuhan, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa, tidak seorang pun yang sampai kepada surga tanpa lewat Tuhan Yesus Kristus. Jadi jawaban Tuhan ini adalah jawabannya sangat tepat. Kalau engkau mengikut aku, engkau sampai kepada kerajaan surga. Dan dia kecewa. Si pemimpin muda ini kecewa, dia meninggalkan Tuhan. Sayang Bapak Ibu, seringkali manusia itu melihat harta lebih tinggi nilainya daripada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan si pemberi berkat. Kita harus menyembah kepada Tuhan yang memberi berkat. Untuk menjadikan pemuda ini kaya, itu adalah dari Tuhan. Jadi seharusnya si pemuda atau pemimpin muda ini, seharusnya dia mencari Tuhan ini lebih dulu. Ya, berkat itu adalah bonus, hanya mengikuti. Tetapi seringkali kita tidak menyembah kepada si pemberi berkat, tetapi kita menyembah kepada berkat itu. Janganlah engkau berhamba kepada dua tuan. Kalau engkau berhamba kepada dua tuan, maka engkau mengasihi yang seorang dan engkau akan membenci yang lain. Jadi ini peringatan bagi kita supaya kita menyembah kepada si pemberi berkat. Karena si pemberi berkat itulah yang mempunyai kerajaan surga. Sama dengan kita, jangan sampai kita itu menyembah kepada Allah yang keliru, Allah yang lain, mungkin Allah di Gunung Arjuna sana, atau di Gunung Kawi sana, atau Allah yang jauh di sana di Himalaya sana. Kalau kita keliru menyembah Allah yang benar, walaupun
banyak uang yang sudah kita korbankan, baik itu untuk perpuluhan, baik itu untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang bukan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita, maka sia-sialah. Maka sia-sia semuanya itu, dan kita tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Sewaktu kita dipanggil pulang, kita tidak akan masuk ke sana. Oleh sebab itu kita harus pandai, kita harus teliti mengikut Tuhan. Kenapa? Di dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 3, demikian firman Tuhan, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Seringkali manusia menghadapi kesulitan, hatinya gusar, ya, hatinya kecewa, hatinya takut, dia menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan, kok Tuhan tidak adil? Itu temanku itu kok diberkati, aku kok tidak diberkati. Nah, temanku semakin kaya, aku tetap begini saja. Kok Tuhan tidak adil? Nah, ini seringkali terjadi seperti itu. Ya, pendidikan tetanggaku, anak-anaknya berhasil sampai sarjana, tetapi anakku gagal di tengah jalan. Nah, ini seringkali menyalahkan Tuhan, tetapi tidak melakukan firman-Nya. Yang terpenting di dalam kehidupan ini adalah kita merendahkan hati, mendengarkan firman-Nya, dan melakukan firman-Nya, dan percaya penuh, sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Nah, ini yang sangat penting. Oleh karena itu, kita harus mengikut Yesus, mengikut firman-Nya. Karena manusia itu ada manusia daging, ya, manusia daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itulah yang seringkali membutakan mata manusia, ya, terutama adalah keangkuhan hidup. Dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Karena apa? Karena kesombongannya. Ya, kalau tidak karena aku, tidak mungkin ini bisa terjadi. Kalau tidak karena aku, pertolonganku, tidak mungkin terjadi. Wah, orang yang sombong ini, orang yang angkuh ini, Tuhan tidak bisa bekerja. Sehingga mata orang itu menjadi buta, sehingga pengertian, pengetahuan semuanya, ya, dia tidak maju. Jadi dikatakan di kitab Amsal 19 ayat 3 tadi adalah kebodohan menyesatkan jalan orang. Nah, inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapakah kita ini? Kita ini adalah makhluk ciptaan. Oleh sebab itu kita harus sadar betul, tanpa Tuhan kita tidak ada artinya apa-apa. Manusia berdosa. Kita ini adalah manusia berdosa. Kita harus datang kepada Tuhan supaya kita diampuni dosa kita, dan kita supaya kita diberi anugerah oleh Tuhan, kita diberi kasih karunia oleh Tuhan, kita diberi kekuatan baru. Setiap hari kita diberi, yaitu damai sejahtera sukacita, sehingga hidup kita hari lepas hari berubah semakin baik seperti Kristus Yesus. Inilah yang Tuhan maksud. Yohanes 3 ayat 16, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu kita akan peroleh apabila kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita mendengarkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya, dan kita berubah. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Artinya karakternya, tindakan kita, tingkah laku kita tidak ada yang munafik.
Ya, tidak ada yang munafik itu bagaimana? Kalau janji harus ditepati. Ya, kalau punya hutang mungkin membayar. Nah ini seringkali manusia bisa menasihati, tapi di dalam dirinya penuh kemunafikan. Ini tidak benar, Bapak-Ibu. Jadi kita harus belajar. Siapa yang harus dirubah dulu? Firman Tuhan ini ditabur. Siapa yang harus dirubah dulu? Yaitu pembicara dulu. Saya dulu harus dirubah oleh Tuhan. Pedang itu bermata dua. Jadi pedang itu harus memotong saya dulu, memotong dosa saya, memotong kemunafikan saya, baru saya bagikan kepada Bapak Ibu, adik-adikku sekalian. Oleh sebab itu, kaya itu Tuhan senang orang kaya. Boleh orang kaya, tidak melarang. Tuhan tambah senang kalau Jumatnya itu kaya, karena orang yang kaya pekerjaannya jadi luas. Ya, kerjaan Tuhan juga menjadi luas karena dananya banyak. Ya, kalau biasanya hanya di daerah Jawa Timur, bisa masuk Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai Indonesia, bahkan sampai luar negeri karena ada dana. Tetapi kenapa orang yang punya dana banyak itu seringkali jatuh? Kenapa? Nah ini Bapak Ibu, dikatakan di dalam firman, ya, orang kaya itu sukar untuk masuk kerajaan surga. Kenapa orang kaya kok sukar masuk kerajaan surga? Karena banyak aktivitas, banyak yang ditanami, banyak juga godaan. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau orang kaya tidak di dalam Tuhan, maka dia sudah pasti dia mati nanti tidak masuk surga. Karena apa? Karena dia akan tergoda dengan rayuan-rayuan kuasa kegelapan. Ini yang mungkin asalnya punya istri cuma satu, kepingin dua kepingin empat kepingin enam. Ini salah satu istri, karena manusia itu manusia daging. Nah itu belum yang lain-lain, karena seperti ada gula, ada semut. Nah kalau orang kaya otomatis ya, mama kebaktian seperti ini yang jumlahnya sudah ribuan itu bukan orang luar, tetapi karyawannya aja sudah ribuan. Nah ini jadi sangat mengkhawatirkan sekali orang kaya ini. Sebab itu firman Tuhan tidak pernah keliru. Orang kaya itu sulit untuk masuk kerajaan surga kalau dia tidak punya mentor, kalau tidak ada yang mendampingi, gembala yang baik untuk menjadi domba yang baik. Sulit. Harus ada yang mendampingi dalam hidupnya sehingga dia tidak sampai terjerumus. Nah ini seperti Salomo, Raja Salomo pada waktu dia jadi raja. Apa yang dia minta kepada Tuhan pada waktu Tuhan tanya, Salomo, wahai Salomo, kau minta apa? Sama aku adalah Allah. Dia bilang begitu lewat malaikat. Ya, bermimpi. Ya, Salomo minta hanya satu, adalah hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu dia tahu. Karena hikmat itu asalnya dari Tuhan sendiri, yaitu Roh Tuhan. Dan siang hari ini, hari Minggu ini, Tuhan ada apa yang kau minta. Ya, hikmat itu jauh lebih bernilai daripada emas dan perak, lebih bernilai daripada berlian. Berlian yang berkilau-kilau, yang harganya mahal sekali itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan hikmat. Karena hikmat itu membawa kita kepada kekudusan, membawa kita kepada kehidupan, membawa kita kepada kuasa, kemuliaan yang Tuhan punya akan diberikan kepada kita. Tuhan tidak melihat kita miskin, Tuhan tidak melihat kita berpendidikan rendah. Justru Tuhan akan merubah yang rendah akan ditinggikan, yang miskin akan diperkaya di dalam Tuhan. Bukan kaya ukurannya adalah dolar atau rupiah, kaya ukurannya Tuhan. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan sebetulnya. Ya, orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan
yang mau melakukan firman-Nya. Mungkin hari ini menghadapi sakit penyakit, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi apa saja, konflik dan sebagainya. Tuhan hadir, firman-Nya hadir. Firman-Nya akan menyelesaikan semuanya, asalkan kita berlutut, mengaku, berserah. Aku berserah kepadamu Tuhan. Aku menyerahkan hidupku Tuhan ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Biar sisa hidup ini Tuhan akan menjadi berkat kemuliaan bagi kerajaan-Mu. Dan kita melakukan firman-Nya. Kita melakukan firman-Nya mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, mengasihi keluarga kita, mengasihi semuanya. Lebih daripada hidup kita sendiri. Ini Bapak Ibu, maka kuasa Tuhan akan dicurahkan kepada kita. Kita perlu roh-Nya, roh-Mu yang hidup, penuhiku Tuhan. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, penuhi jemaat-Mu Tuhan, penuhi pendengar-pendengar ini Tuhan. Sehingga menjadi ibadah ini menjadi persembahan yang hidup. Tubuh jiwa roh-Mu menjadi hidup, tubuh jiwa roh-Mu menjadi kudus, tubuh jiwamu menjadi persembahan yang harum di hadirat-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, adik-adikku sekalian, ada lagu Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Nah ini saya teruskan karena berhubung waktu yang terbatas. Sudah waktunya saya akan berhenti di sini, dan kiranya firman yang pendek ini akan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Sekali lagi Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman-Mu yang kurang sempurna ini Tuhan, hamba-Mu yang banyak kekurangan ini Tuhan, biarlah Engkau sempurnakan sendiri Tuhan. Engkau jamah jemaat-Mu, Engkau jamah semua orang-orang ya Tuhan yang memerlukan pertolongan Tuhan saat ini, yang sakit Tuhan jamah, yang berbeban berat Tuhan ringankan, yang bermasalah Tuhan lepaskan dari masalah. Kami percaya Tuhan, firman-Mu hadir, firman-Mu berkuasa. Engkau Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus Kristus memberkati, amin. Nama Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman itu terus menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab sampai selama-lamanya namanya, kuasanya dan kasihnya kekal. Dia yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kau yang
untuk mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih buat kemurahan-Mu, di mana Tuhan telah pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami bawa doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Bapa, mana Kau telah memberikan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang bekerja dengan giat, dengan tulus dan jujur. Sehingga apapun yang dikerjakan bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi semata-mata untuk kebesaran nama bangsa dan negara ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk Wakil Presiden, untuk setiap Menteri Kabinet yang ada pada saat ini, berikan kesatuan hati bagi mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama bekerja dengan baik, dan apapun yang diprogramkan oleh Bapak Presiden Jokowi dapat berjalan sesuai dengan rencananya, sehingga semua itu Tuhan untuk kebesaran nama bangsa dan negara ini. Terlebih dari itu Tuhan, dan kemajuannya dicapai oleh bangsa ini Tuhan. Biarlah dunia boleh melihat bahwa kemuliaan Allah ada di negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau selubungi mereka semua di kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari bahaya dan segala yang jahat. Demikian juga kami berdoa Tuhan, bagi para dokter dan perawat yang bekerja keras siang dan malam untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Demikian juga Tuhan untuk TNI, Polri, dan Satpol PP yang juga bekerja siang dan malam. Berkati mereka Tuhan, beri kekuatan kesehatan bagi mereka semuanya, sehingga mereka boleh menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Dan kini kami berdoa untuk bagi jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini ada di rumah masing-masing, baik yang ada di Bedali, di Kelampok, di Karangploso Tuhan, di Batu, di Saujajar, Lesan Purwopolean Tuhan, juga tempat lainnya. Kami percaya Bapa Engkau lawat mereka. Sekiranya ada yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang sakit Tuhan sembuhkan, karena kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Lalu kami berdoa juga Tuhan untuk tim musik, untuk kaum muda Tuhan. Pakailah hidup mereka Bapa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah roh mereka menyala-nyala untuk melayani Tuhan, selagi masih ada kesempatan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Dan biarlah kami percayakan setiap perjalanan kami dalam perlindungan-Mu. Dan sebelum kami tutup dalam doa, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Allah yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah yang sempurna terlebih damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan menyertai kehidupan kita semuanya sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin.